Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue di Detektif Valdo dan hari ini gue kembali dengan salah satu kasus yang cukup seru. Ada dokumenternya juga, jadi ini kasus yang emang menarik banget ya menurut gue ya. Karena ini terjadi tuh di Badan Tentara Amerika Serikat gitu. Ini tuh kasusnya si Vanessa Guillen. Jadi ini tuh cewek tentara, ya bisa dibilang cukup berprestasi ya, masuk ke militer Amerika. Terus selama 2 bulan tuh, sekitar beberapa bulan terus hilang gitu ya, entah kemana, totonya modar. Dan beberapa bagian tubuhnya ketemu di mana. Dan ternyata tersangkanya juga ada di sana gitu ya. Dan tersangkanya juga melakukan hal yang kita tidak sangka-sangka ya. Jadi bagaimana seorang militer Amerika Serikat, harusnya tempat yang justru paling aman ya, karena kalau misalnya bisa dibilang aman tuh adalah, ini bukan masalah di rudal ya, tapi maksud gue ini tempat aman banget, senjatanya banyak, harusnya kan susah buat ditembus, tapi ternyata terjadi ini, mati tentara Amerika tanpa diketahui alasannya seperti apa, dan kita akan kupas di hari ini. Silahkan like, share, dan subscribe untuk support gue, dan silahkan follow gue di @rivaldosantosa kalau misalnya kalian mau gue bahas sesuatu apa di next case atau di video selanjutnya. So, let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kita bakal bahas Vanessa Guillen. Ini seorang perempuan keturunan Meksiko yang lahir dan tumbuh besar di Houston, Texas, sama kelima orang saudara kandungnya. Dia tuh lahir tanggalnya 30 September 1999. Vanessa ini adalah anak yang aktif dan cukup atletis sejak kecil, karena kegiatan sehari-harinya di masa sekolah itu memang penuh sama aktivitas fisik. Dari mulai lari, sepak bola, sampai bahkan weightlifting atau angkat beban, semuanya dilakuin sama dia. Jadi memang walaupun si Vanessa ini secara gender cewek, dia tuh suka banget sebenarnya yang namanya olahraga yang berat-berat kayak gitu. Nah, di masa remajanya si Vanessa tuh memang udah bisa dibilang passion banget sama satu bidang, yaitu bidang militer atau ketentaraan. Karena ternyata dari masa kecilnya dia tuh udah cukup seneng sama yang namanya main pistol-pistolan. Dan ternyata itu kebawa sampai gede dan berubah jadi passionnya si Vanessa ini. Pistolnya pistol beneran ya. Dan bener aja, setelah lulus SMA dari Cesar E. Chavez High School di tahun 2018, Vanessa tuh memilih buat langsung masuk ke US Army. Walaupun ibunya cukup melarang dia masuk militer, dan mayoritas dari teman-temannya juga melanjutkan kuliah seperti biasa. Makanya dilarang. Karena kan namanya juga anak wanita gitu ya, pasti agak was-was juga orang tuanya buat ngasih anak perempuan itu izin untuk masuk ke angkatan militer, atau dalam konteks ini angkatan daratnya Amerika. Apalagi dia ini tuh Hispanic, bukan orang kulit putih, jadi memang pasti bakal, ya kira-kira akan ada diskriminasi dari oknum-oknum rasis di dalam US Army, yang tentunya pasti ada. Tapi setelah pihak keluarga juga akhirnya menyetujui, karena memang udah passion banget si Vanessa ini, dan dia langsung akhirnya diterima memang masuk ke US Army di tahun 2018 sebagai mekanik senjata ringan dan artileri. Dan di awal masuk ke angkatan darat, Vanessa tuh ditugaskan di markas Fort Hood yang berada di Bell County, Texas. Jadi memang tempat dinasnya si Vanessa ini bisa dibilang juga nggak begitu jauh dari rumahnya, jadi masih bisa bolak-balik. Nah, sebagai wanita Hispanic atau keturunan Spanyol, Meksiko gitu ya, Latin-Latin gitu ya, yang memang juga masih muda, buat diterima di angkatan darat tentara Amerika aja sebenarnya tuh udah bisa dibilang keren banget dan prestasi banget. Apalagi kan itu juga keinginan dia dari sejak kecil sampai remaja, jadi harusnya memang bangga banget. Nah, tapi dari semua kebanggaan itu, mulai ada kejanggalan setelah Vanessa itu sering bercerita ke ibunya soal rekan perempuannya yang dapat perlakuan gak senonoh dari atasan-atasan mereka di dalam markas Fort Hood. Dan sebagai seorang ibu, pasti ada insting kalau anaknya lagi bohong atau lagi gak berani nyeritain sesuatu tentang diri mereka. Dan benar aja, setelah beberapa kali pulang ke rumahnya, Vanessa mulai mengalami insomnia dan penurunan berat badan yang cukup drastis. Dan setelah bercerita lagi ke ibu dan adik-adik perempuannya, akhirnya Vanessa ini ngaku kalau sebenarnya dia sempat ngalamin pelecehan dari atasannya di dalam markas waktu dia lagi bertugas. Dan prajurit junior lain juga ngalamin hal yang sama. Bahkan bukan wanita doang, sampai ke laki-lakinya juga itu kena bala. Tapi karena waktu itu mereka juga nggak tahu harus melakukan apa, karena ini yang dilawan juga adalah militer gitu ya. Makanya Vanessa tetap lanjut bekerja dan kembali lagi ke markas dengan tentunya harapan semuanya semakin baik.
Walaupun memang dia jadi sering curhat juga di Twitter soal pengalaman buruknya selama jadi prajurit di markas Fort Hood. Nah, tapi selain cerita dari si Vanessa ini, ternyata reputasi Fort Hood sendiri itu bisa dibilang udah nggak ada bagus-bagusnya sama sekali sebenarnya. Karena di beberapa tahun ke belakang, Fort Hood punya banyak banget sejarah gelap dari mulai mass shooting, pelecehan, bahkan sampai trafficking. Baik korbannya cewek ataupun cowok. Dan bahkan ada puluhan prajurit yang kehilangan jejak atau bahkan nyawanya semenjak berdinas di markas Fort Hood ini. Dan sayangnya, Vanessa jadi salah satu korban reputasi buruk markas Fort Hood setelah hampir 2 tahun berdinas di sana. Karena cuma sekitar 1 bulan setelah pandemi COVID mulai mewabah di tanggal 24 April 2020, tiba-tiba website markas Fort Hood itu mengupload berita kehilangan orang dan meminta publik untuk melapor jika bertemu ataupun mengenal orang tersebut. Dan orang itu adalah Vanessa Guillen yang hilang pada tanggal 22 April 2020 tanpa jejak sama sekali. Salah satu adik Vanessa yang bernama Meira waktu itu langsung bergegas ke kantor polisi militer dan meriksa kamar Vanessa buat ngambil barang-barang penting yang mungkin ditinggalin sama Vanessa buat jadi barang bukti ataupun petunjuk kemana kira-kira kalau misalnya dia itu hilang. Tapi sayangnya di sana dia nggak bisa nemuin petunjuk apa-apa dan akhirnya langsung kembali pulang. Karena anggota polisi militer yang bertugas waktu itu juga terkesan tidak suportif sama adiknya si Vanessa ini. Seperti ngalang-ngalangin lah. Lalu dari sana, polisi militer akhirnya menurunkan anggota CID atau Criminal Investigation Division, divisi khusus US Army yang emang ngurusin masalah kriminal dan juga investigasi di dalam badan militer. Nah, tapi lagi-lagi, ini markas Fort Hood kayak ngegampangin kasus ini. Karena walaupun CID yang katanya divisi khusus investigasi kriminal, anggota yang nanganin kasus ini tuh masih amatir. Dan bisa dibilang nggak berpengalaman, karena mereka baru kerja 3 tahun doang. Karena SDM lain yang lebih jago di bidang ini beralasan lagi penuh sama kasus lain dan nggak sempat buat nanganin kasus ini. Akhirnya nanganin orang amatir. Mungkin yang hilang bagi mereka juga orang prajurit-prajurit biasa aja gitu kan. Nah, lalu dari pertemuan dengan CID tersebut, Meira dan 2 rekan tentara Vanessa memutuskan buat memanggil prajurit yang terakhir kali ketemu sama Vanessa. Dan di sana mereka bertemu 2 orang, yang salah satunya itu adalah seorang combat engineer bernama Aaron Robinson, yang malah memang sempat ketawa waktu dimintai keterangan sama Meira dan 2 rekannya Vanessa. Robinson juga cuma bilang kalau waktu itu dia ketemu sama Vanessa terakhir kalinya waktu nganter dia ke mobil militer dan abis itu udah gak ketemu lagi. Sambil ketawa, emang minta orang cuma minta ditembak kakinya ya. Nah, dari sikap Robinson yang cukup mencurigakan tersebut dan kesannya kok ketawa-tawa, akhirnya mereka ngelaporin nomor Robinson ke anggota CID buat diperiksa lebih lanjut atas kecurigaan mereka. Karena siapa tahu kan ya, ada petunjuk dari nomor handphone tersebut kalau misalnya mereka berhubungan lewat chat sebelum si Vanessa hilang. Jadi ada indikasi bahwa Robinson sama Vanessa ini sepertinya ada chat-chatan kali aja. Dan sembari investigasi dari CID yang bisa dibilang gak bergerak juga gitu ya, dan ya tidak dijalankan juga semua investigasinya, semua keluarga dan teman terdekat Vanessa minta bantuan masyarakat luas lewat apa? Lewat sosial media, people power pak. Yang dipakai adalah Facebook dan ada Twitter juga buat mencari keberadaan si Vanessa. Karena memang di daerah tempat tinggalnya di Houston itu cukup banyak orang yang memang kenal sama Vanessa alias community banget gitu. Jadi ya pasti dibantu sama orang-orang di sekitar sana. Dan tapi karena investigasi CID sama pencarian lewat sosmed ini bisa dibilang juga tidak akhirnya membuahkan hasil sama sekali, akhirnya mereka memulai investigasi sendiri bareng organisasi EquuSearch yang memang bergerak secara independen buat nyari orang-orang hilang. Dan sebelum pertengahan tahun 2020, ketika publik mulai sadar akan kehilangan Vanessa dari semua informasi di sosmed, barulah para tentara yang dipimpin CID ini dikerahkan buat menginvestigasi daerah-daerah di Fort Hood buat nyari keberadaan Vanessa secara lebih serius. Nah, karena keterlambatan dan gak membantu dengan signifikan, keluarga Vanessa juga akhirnya melaporkan kalau sebenarnya Vanessa itu pernah mengalami pelecehan selama dia berdinas di Fort Hood. Tapi sama seperti sebelumnya, laporan tersebut itu nggak digubris sama sekali, walaupun mereka udah ngejelasin dengan detail pengalaman buruknya si Vanessa selama di sana kepada para pemimpin di Fort Hood. Makanya keluarga Vanessa yang geram ini juga mulai semakin menyuarakan kegelisahan dan kesedihan mereka via sosial media, karena itu satu-satunya tempat di mana mereka didengar gitu. Yang menyebabkan akhirnya CID dan markas Fort Hood itu akhirnya dihujat netizen. Dan dari hujatan tersebut, akhirnya mereka ngebuat sebuah konferensi pers buat ngejelasin kalau semua masalah tersebut bakal diselesain sampai ke akarnya dan pelecehan seksual itu nggak bisa diterima sama sekali, apalagi di dalam basis camp militer. Tapi ternyata ini tentunya cuma gerakan PR saja dari markas Fort Hood buat mempertahankan nama baik mereka.
Karena setelah dilakukan pers dengan para media secara terbuka, mereka malah bilang kalau nggak ada bukti tentang pelecehan yang pernah dibicarakan oleh orang-orang di Fort Hood. Dan seakan-akan mereka tuh lepas tangan dari kasus pelecehan Vanessa dan korban-korban lainnya yang sebenarnya sudah bersuara. Namanya juga militer ya, dilindungi banyak orang ya. Dan lalu di tengah ributnya suasana karena publik yang juga geram karena kasus ini sepertinya enggan selesai gitu ya, tiba-tiba ada berita yang cukup mengejutkan. Karena pada tanggal 30 Juninya, ada penemuan sisa-sisa tubuh manusia di dekat Sungai Leon yang berada di Bell County, sekitar 40 km dari Fort Hood. Dan US Army mengkonfirmasi bahwa sisa-sisa tersebut adalah sisanya Vanessa Guillen, yang tentunya ditentukan menjadi korban pembunuhan dengan bentukan yang udah ngaco banget pasti badannya. Nah, dengan kejadian ini, keluarga dan teman-teman Vanessa jelas terpukul banget dan meminta pertanggungjawaban penuh pihak US Army kenapa ini bisa kejadian. Terutama para senior yang bertugas di markas Fort Hood yang mungkin pernah dimention sama Vanessa nama-namanya. Karena kan masih masa gitu ya, prajurit sendiri itu ya, di campnya mereka tuh bisa hilang, dan hilangnya pun waktu dia masih ada di dalam markas yang seharusnya itu adalah tempat paling aman untuk para tentara di sana. Dan juga udah banyak yang jaga. Jadi kalau ada orang hilang harusnya kan tahu ya, apalagi diculik itu kan pasti harusnya tahu banget gitu. Nah, ini kenapa bisa kejadian? Barulah dari situ mulai ada pergerakan yang serius untuk investigasi ini, buat nyari pelaku yang sebenarnya siapa sebenarnya menghilangkan nyawanya Vanessa. Dan kali ini makanya FBI itu juga langsung turun ke lapangan buat ngebantu pihak militer dan nyelesain kasus ini. Dan dengan bantuan FBI, mereka bisa menemukan tersangka yang berkemungkinan besar melakukan perbuatan sadis ini terhadap Vanessa. Yang pertama tentunya tersangka utamanya adalah tidak lain dan tidak bukan Robinson, orang yang terakhir kali melihat Vanessa, dan juga pacarnya yang bernama Cecily Aguilar, yang ketawa-tawa tadi itu. Dan secara tidak disangka-sangka, Aguilar itu memberikan informasi ke polisi kalau memang benar kalau yang melakukan itu semua adalah Robinson, termasuk memotong-motong dan membuang badannya ke dekat sungai yang jaraknya jauh itu. Dan ketika GPS handphonenya Robinson dicek, polisi memang menemukan kalau dia sempat ada di TKP penemuan tubuhnya Vanessa. Robinson yang waktu itu sedang ditahan karena melanggar protokol COVID tahu soal penemuan tubuh Vanessa. Dan akhirnya dia berhasil kabur setelah dia ngedengar berita tersebut. Dan beberapa waktu setelah polisi mulai menemukan jejaknya kemana si Robinson ini tiba-tiba kabur, Robinson ternyata melakukan aksi bundir di tempat dia bersembunyi. Setelah dia ngedengar berita bahwa tubuhnya Vanessa sudah ketemu dan dia dinyatakan sebagai tersangka. Dan akhirnya yang bisa diadili adalah cuman Cecily Aguilar, pacarnya Robinson, yang sebenarnya cuma ngikut dia waktu ngelakuin hal tersebut dan bukan dia yang initiate kejadian tersebut. Tapi tetap aja ya, orang lu lihat gitu kan ya, kan juga ngeri ya. Dan dari semua ini sebenarnya nggak ada yang bisa dibalikin juga dari hilangnya nyawa Vanessa. Tapi perjuangan keluarganya memang nggak berhenti di situ aja, karena mereka jadi aktif buat ngelakuin pergerakan buat ngerombak abis aturan militer yang ngasih kendali penuh ke komandan per daerah untuk nentuin hampir semua hal di sana. Sampai bisa nentuin seorang pelaku pelecehan ini bisa disanksi atau tidak, itu juga adalah haknya komandannya. Nah, ini yang lagi diperjuangkan. Dan aturan kayak gitu kan sebenarnya udah nggak relevan karena dulu awalnya mungkin dibuat pas zaman perang gitu ya, supaya komandan tuh bisa punya kendali penuh sama prajuritnya di keadaan-keadaan genting, jadi bisa bikin strategic decision yang cepat gitu ya. Tapi sekarang kayaknya nggak perlu juga kayak gitu. Bukan ya kayak sekarang yang sebenarnya udah ada divisi masing-masing buat menindak pelaku kriminal dan harusnya udah ada sanksi yang jelas. Dan otoritas kayak gini malah bisa akhirnya disalahgunakan kalau memang peraturannya tidak diubah sesuai zaman yang ada sekarang. Nah, pergerakan ini juga terus berlangsung sampai ke White House dan bahkan si Donald Trump yang waktu itu masih jadi presiden gitu ya, itu sempat ngobrol langsung sama keluarganya Vanessa yang menginisiasi gerakan ini dan ngejanjiin mereka buat ngurusin hal ini sampai ke akar-akarnya. Tapi karena waktu itu mungkin ada agenda lain yang mungkin lebih penting, akhirnya ide ini pun terbengkalai begitu aja dan gak digubris lagi sama Trump dan mungkin dipakai buat sekedar publicity stunt doang. Sampai akhirnya memang mereka mengajukan juga ini ke DPR AS buat diproses lagi. Karena memang mereka ini memperjuangkan banget ya well-being para tentara muda yang memang beneran mengabdi dan berniat untuk mengabdi buat Amerika Serikat. Dan akhirnya di tahun ini mereka bisa benar-benar berhasil dalam ngerubah aturan militer yang udah ratusan tahun berjalan seperti itu. Dengan persetujuan DPR dan juga presiden yang menjabat sekarang di tahun 2022 yaitu adalah Joe Biden, itu semuanya sudah disahkan.
Jadi sekarang urusan sanksi pelecehan di markas militer udah nggak ada campur tangan komandan militer per daerah lagi. Dan semuanya udah jadi urusan pengadilan tinggi tentunya. Nah, dengan peraturan baru ini juga banyak perombakan anggota yang terjadi di dalam US military. Karena memang ternyata banyak banget oknum bobrok yang ngelakuin tindakan kriminal bahkan di dalam markas besar tempat mereka berdinas, yang tentunya korbannya adalah junior-juniornya dan tentunya kebanyakan adalah para perempuan. Yang sebenarnya tentara Amerika tuh cantik-cantik banget sebenarnya. Dan kasus pengadilan Vanessa ini juga terus berjalan tentunya. Walaupun Cecily Aguilar awalnya mengaku nggak bersalah atas kejadian ini, di bulan November 2022 kemarin, akhirnya dia ngaku bersalah atas kasus ini kalau memang dia ikut campur bersama dengan Robinson dalam menghabisi Vanessa. Karena Aguilar yang waktu itu masih jadi istri seorang prajurit itu selingkuh sama si Robinson. Jadinya ini hubungan emang udah toksik gitu ya. Jadi di militer tuh ada aturan etika yang pelanggarnya bisa kena sanksi serius. Makanya mereka memutuskan buat ngabisin nyawanya si Vanessa. Karena mungkin ketahuan gitu. Dan si Aguilar ini akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun dan juga denda sebesar 1 juta US dollar yang tentunya bisa disubsidiar dengan masa tahanan. Jadi cuma karena ketahuan selingkuh doang nih, jadi bala. Nah, walaupun dari pengakuan ini juga banyak yang berspekulasi kalau sebenarnya ada hal yang lebih besar yang terjadi di internal Fort Hood yang mungkin sampai detik ini masih menjadi misteri. Kita juga nggak bisa tahu sepenuhnya tentang fakta yang terjadi karena 2 orang yang terlibat di kasus ini pun juga udah nggak ada sama sekali. Vanessa-nya nggak ada, Robinson-nya nggak ada. Yang ada cuman yang selingkuh doang. Dan dia juga udah ditangkap ya. Jadi itu aja, sebenarnya mungkin gue rasa kalaupun peraturan diubah pun tentunya pasti masih ada para komandante di Fort Hood yang bakal tetap memberlakukan rules yang mereka percaya selama bertahun-tahun ini. Jadi gue rasa apapun yang diimplementasikan, selagi generasinya masih ada di sana, gue rasa nggak akan berubah banyak. Tapi setidaknya kasus ini menginisiasi sesuatu. Jadi thanks to Vanessa yang mungkin sudah di surga bersama Tuhan sana, akhirnya bisa mengubah dan bisa ngurusin well-being para tentara-tentara muda Amerika yang memang serius sebenarnya untuk bertugas di Amerika Serikat. Dan tentunya ini bakal menjadi sebuah culture yang akan terus turun-temurun kalau memang ini nggak diubah dari sekarang. Karena siapapun yang dibully pada saat itu, tentunya saat mereka udah punya jabatan, mereka akan kembali ngebully dan itu akan menjadi cycle of life gitu ya. Itulah bahayanya. Semoga kasus ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi banyak orang ya tentang seberapa korupnya sebuah organisasi yang sudah established beratus-ratus tahun seperti itu. Jadi itu pasti ada di mana-mana. Jangan sampai kita kayak gitu. Amin. Sampai jumpa semuanya di video selanjutnya. Kalau kalian suka dengan video kali ini, silahkan like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalsantosa. Kalau misalnya kalian mau DM gue kasus dan hal menarik yang bisa gue bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya, karena masih banyak kasus menarik yang bisa kita bahas. So see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.